Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Sesi kali ini auditing 2, kita membahas pemeriksaan modal, itu sesi ke-9. Modal berdasarkan bentuk badan usaha. Jadi terdiri dari 4. Jadi perusahaan perorangan, yaitu modal yang terdiri atas pemilik tunggal, perorangan. Perusahaan firma atau partnership, yaitu modal lebih dari satu partner atau satu orang. Yang ketiga, perusahaan terbuka, itu PT, di mana di sini modal terdiri dari bentuk lembaran saham. Namun dalam struktur modal itu terdiri dari common stock, preference stock, laba ditahan, agio dan disagio. Kemudian untuk koperasi, yaitu modal yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, penyisian hasil usaha dan cadangan. Jadi simpanan pokok adalah pembayaran sekali selama masa menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib biasanya pembayaran secara berkala. Jadi kita lihat badan hukum, dalam badan hukum perseroan terbatas itu terdiri dari aspek-aspek yang kita lihat. Yang pertama modal, modal menurut akte pendirian yang telah disahkan. Jadi ada 3 jenis modal. Jadi modal dasar, modal yang tertulis di akte pendirian. Modal ditempatkan adalah modal atau sahamnya yang sudah dikeluarkan, yang akan siap dikeluarkan ke masyarakat. Kemudian modal di store adalah modal yang memang atau saham yang sudah dibayar atau sudah distorkan, atau paid out atau paid in capital. Yang kedua adalah treasury stock, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi ini biasanya dalam menjaga atau mengupayakan naiknya harga saham. Jadi setelah ditarik kemudian diperbaiki kinerjanya, nanti dijual kembali dengan harapan harga sahamnya bisa naik. Kemudian premium, agio atau kebalikannya diskon atau disagio. Jadi premium adalah selisih lebih harga jual dengan nilai nominalnya. Sedangkan diskon atau disagio adalah kebalikannya, selisih kurang harga jual dari nilai nominalnya. Baik itu untuk saham biasa ataupun untuk saham preferen. Kemudian selisih kurs atas modal di store. Ini adalah untuk perusahaan yang go internasional. Jadi kalau ada saham dalam bentuk valuta asing, maka perlu disesuaikan pada akhir tahun berdasarkan nilai tengah, yaitu harga jual kurs ditambah dengan harga beli dibagi 2. Yang kelima adalah selisih penilaian kembali aktiva tetap. Jadi untuk perusahaan yang melakukan reevaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi secara berkala aset tetap itu direevaluasi. Sebagai contoh umpamanya tanah, mungkin 5 tahun yang lalu tanah itu harganya 100.000 per meter. Sekarang mungkin harganya sudah 10 juta per meter. Apalagi kalau itu daerah berkembang, itu kan cepat naik harganya. Kemudian returning earning, laba ditahan atau sisa laba tahun lalu, atau kebalikannya defisit, atau accumulated loss atau sisa rugi tahun lalu. Ini yang perlu kita perhatikan dalam mengaudit perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas. Adapun tujuan pemeriksaan atau audit objektif terhadap ekuitas, yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas sekuritas, atau ekuitas, termasuk internal control atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan
sertifikat saham. Jadi hampir selalu kalau kita mengaudit adalah kita lihat apakah internal kontrolnya berjalan dengan baik. Untuk yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur ekuitas yang tercantum di neraca sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan di akte pendirian perusahaan. Jadi tadi kan ada 3 macam jenis saham tadi, ya. Kemudian untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, ya. Jadi kita lihat semuanya aspek legalitas dari saham-sahamnya, ya. Baik dari Departemen Kehakiman, HAM, BPKM, BPKMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden, ya. Ini apakah sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi aspek legalnya kita periksa. Yang keempat adalah untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang seperti direksi, dewan komisaris, ya, ataupun rapat umum pemegang saham. Jadi kekuasaan tertinggi di PT adalah rapat, ini ada tinggal umumnya, rapat umum pemegang saham, ya. Jadi keputusan dari RUM itu bersifat mengikat, ya, ataupun ya aturan-aturan dari instansi pemerintah. Yang kelima adalah untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retaining earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Jadi semua perubahan itu harus buktinya kompeten. Di dalam audit 1 kita membahas bukti yang kompeten itu seperti apa, ya. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, ya, atau standar akuntansi, dan hal-hal yang penting, ya, sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi tidak boleh ada informasi penting yang tidak diungkapkan. Agar lebih efektif, di sini kami memberikan beberapa contoh kasus yang mungkin terjadi kalau kita mengaudit persediaan. Katakanlah Anda sebagai auditor di kantor akuntan publik Amri Corporation ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap perkiraan modal atau equity pada PT Berlian Jaya Indonesia. Tahun buku audit adalah 31 Desember 2019. Hasil pemeriksaan Anda menemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 10 Mei 2019, perusahaan menjual saham sebanyak 1 juta lembar. Nilai nominal per lembarnya adalah 100.000. Saham dijual dengan harga 102% dari nilai nominalnya. Jadi jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah kas pada modal masing-masing 102M. Ya. Ini kan nilai jualnya di atas tadi nilai nominal. Jadi kan seharusnya ada agio di sini. Dan yang berikutnya adalah tanggal 7 Juni 2019 perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 1 juta. Ditukar, ya, dengan 1 unit gedung. Kemudian berdasarkan harga pasar, gedung mempunyai nilai ekonomis 12 miliar dan tanah senilai 2,5 miliar. Sedangkan perusahaan mencatatnya adalah gedung pada modal saham masing-masing 14,5M. Ini tentu jurnal ini salah, ya. Jadi kita koreksi nanti tanahnya ada 2,5 dan adanya agio, ya. Kasus yang ketiga, tanggal 18 Oktober 2019, perusahaan menerbitkan 500 lembar saham nilai nominalnya 1 juta dengan sebuah mesin, ya, ditukar dengan sebuah mesin seharga 450 juta. Perusahaan membuat jurnalnya adalah mesin pada modal 500 juta. Nah, ini kan nilai atau harga sahamnya 500 juta, 500 kali 1 juta. Sedangkan harga mesin 450. Berarti di sini ada diskon, ya, atau disagio.
Kemudian tanggal 11 November 2019 perusahaan memperoleh pesanan saham sebanyak 500 lembar. Nilai nominalnya adalah 1 juta. Nah, perusahaan mencatat kas pada modal saham. Nah, ini kan belum merupakan transaksi penjualan saham. Ini kan masih dipesan. Seharusnya debitnya adalah modal saham dipesan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat pembahasan di slide berikut ini agar lebih mudah dipahami. Ini sudah kita tampilkan ya. Ini pembahasan yang pertama. Perusahaan membuat jurnalnya kas pada modal. Ini kas pada modal 102. Padahal seharusnya jurnalnya adalah kas 102 miliar, modal saham 100 miliar, dan agio-nya 2 miliar. Sehingga kita mengusulkan jurnal perbaikannya, modal sahamnya. Ya. Ini ada gangguan. Ya, ada gangguan. Kemudian ini seharusnya agio 2 miliar ya. Nah, jadi sehingga kita usulkan adalah modal sahamnya 2 miliar dan agio sahamnya 2 miliar di kredit ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, lihat perusahaan mencatat gedung pada modal saham, gedung pada modal saham. Seharusnya jurnalnya adalah tanah 2,5, gedung 12 miliar, dan kreditnya adalah modal saham 10 miliar, dan agio-nya 4,5 miliar. Ini jurnal yang seharusnya. Sehingga kita mengajukan usulan jurnal perbaikan adalah tanah ya 2,5 M, dan modal saham ya kita kurangi 4,5 M, ini kita kurangi. Kemudian gedung ya kita kurangi 2,5 M karena gedung ini terlalu tinggi, dan jurnal yang kita usulkan gedungnya. Kemudian agio ya, jadi di sini tidak kelihatan. Nah, ini kelihatan di sini agio saham ya 4,5. Ini adalah jurnal yang kita usulkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga ya. Yang ketiga adalah tukar tambah mesin ya. Nah, yang ketiga, perusahaan membuat mesin pada modal saham. Ini mesin pada modal saham. Seharusnya jurnalnya adalah mesin di debit, dis agio saham ya 50, kemudian modal saham 500 juta ya. Dan ini berarti ada dis agio di sini ya. Sehingga jurnal yang kita usulkan adalah dis agio saham 50 juta, mesin 50 juta. Dan yang terakhir pembahasannya, perusahaan mencatat kas pada modal saham, kas pada modal saham. Padahal ini baru saham yang dipesan. Nah, seharusnya jurnalnya adalah kas pada modal saham dipesan. Jadi sehingga jurnal koreksian yang kita usulkan adalah modal saham kita kurangi dan kita kredit modal saham dipesan ya. Ya, inilah pembahasan yang kita koreksi terhadap pemeriksaan modal. Di sini kami sudah menyiapkan ya tugas untuk bahan-bahan latihan. Silakan Anda pelajari, Anda simak ini ya, Anda pahami dulu kasus-kasusnya, kemudian Anda usulkan nanti jurnal koreksinya apa seperti yang saya bahas ya.
Baiklah, untuk semuanya mudah-mudahan video ini bisa membantu, bisa dipahami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.